Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah kerajaan yang hilang tepat di jantung Jawa Barat? Ini bukan sekedar legenda biasa. Ini adalah kisah nyata tentang sebuah kekuatan besar yang dikenal sebagai Pakuan Pajajaran yang jejaknya nyaris terhapus di telan waktu. Coba bayangkan, di balik hiruk-pikuk kota modern yang kita kenal sekarang, ada bisikan-bisikan tentang peradaban yang telah lenyap. Sebuah kerajaan agung yang dulu pernah jadi pusatnya dunia, tapi kok bisa akhirnya runtuh jadi debu. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada mereka? Nah, disinilah kita akan mengupas tuntas ceritanya. Kisah tentang Pakuan Pajajaran. Sebuah kerajaan yang bukan cuma membangun istana-istana megah, tapi juga membentuk sebuah identitas dan warisan yang, tanpa kita sadari, masih hidup di antara kita sampai hari ini. Oke, untuk benar-benar memahami kerajaan ini, kita harus mundur sedikit, kembali ke akarnya. Gimana sih awal mula pohon kekuasaan yang luar biasa ini pertama kali tumbuh? Jadi begini, Pakuan itu tidak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Ia adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Sunda sebelumnya. Dulu, ada Tarumanegara yang begitu perkasa, tapi akhirnya meredup. Dari situlah kerajaan Sunda bangkit. Lalu seorang raja bernama Maharaja Tarusbawa memindahkan ibu kotanya, mendirikan sebuah pusat kekuasaan baru yang kelak kita kenal sebagai Pakuan Pajajaran. Dan namanya sendiri, wah ini punya makna yang sangat dalam. Pakuan, itu berasal dari bahasa Sunda kuno yang artinya pohon besar atau poros. Jadi ini bukan sekedar nama ya, ini adalah sebuah konsep. Mereka melihat diri mereka sebagai pusatnya dunia, poros tempat budaya, kekuasaan, dan kehidupan berputar dan memancar. Sekarang, mari kita lompat ke sebuah masa di mana pohon ini tumbuh paling tinggi, paling rimbun, dan paling kuat. Ya, kita akan masuk ke zaman keemasannya di bawah pemerintahan seorang raja yang sangat legendaris. Setiap kerajaan besar pasti punya satu nama yang abadi kan? Nah, bagi Pakuan, nama itu adalah Sri Baduga Maharaja. Atau mungkin nama yang lebih akrab di telinga kita adalah Prabu Siliwangi. Betul, dialah sang arsitek di balik masa keemasan Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, Pakuan menjadi jantung ekonomi yang berdenyut kencang. Coba bayangkan, pelabuhannya di Kalapa penuh sesak dengan kapal dari seluruh penjuru Asia. Rempah-rempah dan emas dari pedalaman ditukar dengan sutra dan keramik dari negeri-negeri jauh. Kemakmuran benar-benar mengalir deras ke seluruh penjuru kerajaan. Tapi ini bukan cuma soal uang dan perdagangan. Prabu Siliwangi tahu betul bahwa kekuatan sejati itu terletak pada budaya. Kepercayaan lokal Sunda wiwitan dibiarkan mekar, alunan gamelan dan gerak tari tumbuh subur. Peninggalan seperti prasasti batu tulis itu bukan sekedar batu loh, itu adalah bukti bisu dari sebuah peradaban yang sangat percaya diri dan berjaya. Namun, seperti semua kisah kerajaan besar, masa kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Pohon yang tadinya begitu perkasa ini mulai menghadapi badai yang sangat mengancam. Dan ancaman terbesar itu datang dari sebuah kekuatan baru yang sedang bangkit, Kesultanan Banten. Ini seperti benturan dua dunia. Di satu sisi, ada Pakuan yang agraris dan berakar kuat pada tradisi. Di sisi lain, Banten, sebuah kekuatan maritim Islam yang didukung oleh Demak dengan misi untuk memperluas pengaruhnya. Benturan peradaban ini rasanya tak terhindarkan. Tahun 1579, angka ini menandai sebuah akhir. Setelah serangan besar-besaran dari Banten, ibu kota berhasil ditaklukkan. Kerajaan Pakuan Pajajaran setelah berabad-abad berkuasa secara resmi runtuh. Sebuah era telah benar-benar berakhir. Tapi pertanyaannya, apakah sebuah kerajaan benar-benar mati ketika istananya hancur? Mari kita lihat warisan apa saja yang ditinggalkannya. Ternyata, meskipun pusat kekuasaannya hancur lebur, esensi atau roh dari Pakuan itu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya berubah wujud dan terus hidup dalam nadi masyarakat Sunda modern, bahkan hingga hari ini. Mungkin warisan terbesarnya bukanlah batu atau emas, melainkan sebuah filosofi hidup yang luar biasa. Sili asih, sili asa, sili asuh. Artinya, saling mencintai, saling mengasah ilmu, dan saling menjaga. Prinsip tentang komunitas, pengetahuan, dan kepedulian ini adalah gema langsung dari zaman keemasan Pakuan. Dan warisan itu nyata, bisa kita lihat dan rasakan hari ini. Mulai dari bahasa Sunda yang kita dengar, tarian yang kita lihat, hingga nilai-nilai kebersamaan. Bahkan monumen fisiknya, seperti prasasti batu tulis, masih berdiri kokoh di Bogor sebagai pengingat abadi. Jadi, kerajaannya mungkin telah jatuh, tetapi benih-benih yang ditanamnya telah tumbuh menjadi sebuah hutan budaya yang rimbun.
Kisah Pakuan Pajajaran ini mengajarkan kita bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan. Ini membuat kita jadi bertanya-tanya. Di antara reruntuhan masa lalu kita, harta karun berupa cerita-cerita hebat apa lagi ya yang masih menunggu untuk ditemukan?